Banyak yang menyangka, khususnya para mahasiswa strata 1, bahwa hipotesis itu hanya berlaku bagi jenis penelitian kuantitatif. Padahal tidak, hipotesis juga bisa berlaku bagi penelitian kualitatif. Lalu bagaimana tips menyusun sebuah hipotesis yang baik dan kredibel, dapat diverifikasi oleh data kualitatif maupun kuantitatif, sehingga mendapatkan kesimpulan penelitiannya maksimal? Mari ikuti sampai tuntas materi ini di channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam performa terbaik kita. Terima kasih saya ucapkan bagi rekan-rekan yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan juga subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Jangan lupa share video ini ke kolega-kolega terdekat dimanapun berada agar bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas. Baik, materi kali ini adalah tentang tips menyusun hipotesis. Untuk mengawalinya, perlu saya tegaskan kembali bahwa menulis karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi tidak hanya tentang mendeskripsikan data, tetapi juga harus mencakup analisis subjek penelitian secara menyeluruh. Dalam konteks ini, seorang peneliti atau mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir juga harus mengajukan hipotesis, lalu mengkonfirmasi atau menyangkalnya, baru kemudian membuat suatu kesimpulan. Meskipun para ahli metodologi berbeda pendapat tentang status dan perannya dalam studi ilmu sosial, namun mereka sependapat bahwa hipotesis merupakan elemen penentu dalam bidang tersebut, di mana hipotesis menjadi dasar atau acuan selama proses penelitian berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah hasil atau kesimpulan penelitian yang maksimal. Dengan kata lain, jika kita ingin menguji target hasil atau ekspektasi dari sebuah skripsi, tesis, atau disertasi, maka kita dapat melakukannya dengan mengacu atau berdasarkan pada hipotesis. Setiap orang tentu saja bebas untuk menyatakan hipotesis penelitian sesuai dengan keinginannya. Namun, bila ingin karyanya tersebut lebih menonjol atau memiliki kelebihan atau keunikan dari karya-karya lain, maka mengetahui cara merumuskannya menjadi satu keharusan. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah untuk membuat sebuah hipotesis, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu hipotesis. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesis sering diartikan sebagai dugaan atau asumsi sementara. Sedangkan secara istilah, dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah, hipotesis diartikan sebagai prediksi atau dugaan yang diajukan sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Jawaban sementara inilah yang akan dipertahankan secara metodologis sepanjang proses penelitian. Pertanyaannya kemudian, kapan hipotesis itu disusun atau dikembangkan? Tentu saja setelah kita melakukan penelitian pendahuluan, baik melalui pembacaan literatur, pengumpulan dokumen-dokumen, maupun melakukan observasi terhadap fenomena tertentu, dalam rangka untuk menemukan atau menentukan masalah penelitian dan kemudian mengkonkretkannya melalui satu atau beberapa pertanyaan penelitian yang tepat. Hal ini penting karena sebuah hipotesis tidak dapat dibuat secara sembarangan atau serampangan, meskipun hipotesis itu sifatnya hanya asumsi atau dugaan awal. Jadi perlu diingat bahwa hipotesis yang kredibel atau dapat dipercaya adalah hipotesis yang didasarkan pada fakta dan kemudian dapat diverifikasi, diuji atau diukur
baik melalui data kualitatif atau kuantitatif. Untuk membuat sebuah hipotesis perlu kita pahami tentunya jenis-jenis hipotesis yang sering digunakan, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Sedangkan hipotesis statistik adalah hipotesis yang dirumuskan secara matematis. Fokus kita sekarang adalah hipotesis penelitian yang umumnya dibedakan dalam 3 bentuk. Pertama, hipotesis deskriptif, yaitu proposisi yang menggambarkan objek pengamatan di mana proposisi ini hanya menjelaskan satu variabel mandiri dari sebuah masalah penelitian. Misalnya begini, seorang peneliti telah mencatat bahwa representasi perempuan di dunia politik, salah satunya di Indonesia, masih sangat minim. Padahal kebijakan yang diberlakukan telah mengafirmasi bahwa keterwakilan perempuan di partai politik harus 30% dari keseluruhan kepengurusan partai. Dari fakta ini kemudian peneliti tersebut menentukan masalah utama penelitiannya, yaitu kesulitan kaum perempuan berkiprah di dunia politik. Dari masalah penelitian ini kemudian diturunkan menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Misalnya, apa faktor utama yang menghambat kiprah perempuan dalam dunia politik praktis? Lalu bagaimana kalimat hipotesis yang tepat? Dalam konteks ini, hipotesis deskriptif yang diajukan bisa bervariasi. Misalnya, budaya patriarki, tekanan psikologis, kurangnya sumber daya ekonomi, atau beban sosial menjadi penghambat utama kiprah perempuan di dunia politik. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu proposisi yang diajukan untuk membandingkan antara 2 variabel penelitian. Kita ambil contoh misalnya, seorang peneliti telah mencatat bahwa negara Indonesia telah menerapkan sistem multipartai. Partai-partai tersebut ada yang berhaluan sekuler dan ada yang berhaluan agama. Dengan adanya peraturan yang mensyaratkan keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk didaftarkan sebagai wakil rakyat di setiap partai, misalnya, maka peneliti tersebut ingin memahami lebih lanjut tingkat representasi kaum perempuan dalam partai politik berhaluan agama dan partai politik berhaluan sekuler di Indonesia. Inilah yang menjadi masalah penelitiannya. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan, apakah representasi kaum perempuan dalam partai politik sekuler sama besar dengan partai politik berhaluan agama di Indonesia? Sedangkan hipotesis yang bisa diajukan misalnya, representasi perempuan dalam partai politik berhaluan sekuler memiliki kadar bobot atau jumlah yang sama dengan partai berhaluan agama. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Untuk hipotesis ini kita ambil contoh misalnya seorang peneliti telah mencatat bahwa para sarjana muda dari banyak negara di Afrika lebih memilih untuk berkarir di Eropa ketimbang terlibat aktif mengembangkan atau memajukan negaranya sendiri. Dari fakta ini, masalah penelitian yang diajukan adalah hubungan antara gaji dengan tingginya para eksekutif muda dari negara-negara Afrika yang bekerja di Eropa. Sedangkan pertanyaan inti penelitian yang diajukan, apakah faktor besaran gaji mempengaruhi para eksekutif muda Afrika untuk berkarir di Eropa? Untuk bisa mencapai pada suatu kesimpulan, dia mengajukan hipotesis umum bahwa gaji mempengaruhi pilihan para intelektual muda Afrika berkarir di Eropa. Contoh lain, seorang peneliti telah mencatat bahwa mayoritas negara-negara Islam karena terpengaruh dari sistem hukum barat yang sekuler telah menerapkan sistem pluralisme hukum atau memadukan antara hukum Islam dan hukum barat, termasuk dalam pengaturan jaminan kebebasan beragama. Dari fakta awal yang diamati, ditemukan masalah penelitiannya yaitu hubungan antara status istimewa agama Islam dalam konstitusi dengan jaminan hak kebebasan beragama. Untuk mencapai suatu kesimpulan, peneliti tersebut kemudian mengajukan hipotesis umum bahwa pemberian hak istimewa kepada Islam sebagai agama resmi dan sumber hukum negara
berpengaruh terhadap terdistorsinya pemenuhan jaminan hak kebebasan beragama bagi warga negara. Selanjutnya, setelah hipotesis-hipotesis tersebut sudah dirumuskan, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui berbagai instrumen yang telah dirancang sesuai dengan jenis penelitiannya, yang tujuannya adalah untuk mendukung hipotesis yang telah diajukan. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir di sebuah perguruan tinggi, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Terima kasih atas atensinya. Salam belajar bersama.